Pemirsa, dua geng motor terlibat tawuran yang mengakibatkan seorang remaja tewas dengan luka tusukan akhirnya terkuak. Tiga pelaku ditangkap tim Buser unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat beserta barang bukti 2 senjata tajam. Detik-detik penangkapan pelaku tawuran geng motor tersaji dalam gerbek on location. Krisis identitas. Masa remaja sering dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil, sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Di mana melibatkan dua geng motor. berawal dari aksi saling ejek dan saling tantang di media sosial, dua kelompok geng motor terlibat tawuran hingga menewaskan seorang pemuda. Miris, karena 2 dari 3 orang pelaku yang diamankan masih berusia di bawah umur. Hari Kamis, tepatnya jam 4.30 dini hari, itu terjadi tawuran di Jalan Kiai Haji Mansur, Gang Balok, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Main api dong lu, nggak atraksi. Di mana melibatkan dua geng motor, yaitu geng motor Pesisir 301 dari Muara Baru, Jakarta Utara, dan geng motor Gang Balok yang berdomisili di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora. Terjadilah tawuran sehingga menyebabkan satu orang dengan inisial RH meninggal dunia. Korban ini mengalami banyak sekali luka-luka, Mbak. Jadi lukanya itu ada di kepala, ada di punggung, ada di dada, dan juga ada di tangan. Geng Balok dan geng Pesisir 301 sepakat bertemu di lokasi ini. Aksi saling lempar dan saling pukul pun terjadi. Bahkan R yang merupakan anggota dari geng Balok ini sempat terjatuh dan langsung diserang menggunakan senjata tajam. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa R tidak tertolong. Di TKP kejadian tersebut, kita melakukan interogasi atau pemeriksaan para saksi dan juga menganalisa CCTV yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian tim bergerak, melakukan pengejaran. Alhamdulillah kurang dari 2 kali 24 jam, salah seorang pelaku dengan inisial AT berhasil kita amankan di daerah Indramayu, Jawa Barat. Diam. Berat. Nah, itu ya. Nah, nih, coba ya.
pada saat kita mengamankan tersangka inisial DH ini, kita berhasil menyita barang bukti berupa 2 celurit yang digunakan oleh AT dan juga digunakan oleh tersangka yang lain dengan inisial AM. Itu kita amankan, ketiga-tiganya itu memang sedang berupaya untuk melarikan diri dan menghindar dari kejaran petugas. Krisis identitas yang terjadi bagi anak. Pada saat mereka mengalami krisis identitas, mereka kemudian mengelompokkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian menguatkan eksistensi mereka. Nah, tentu saja ini tidak akan bagus untuk tumbuh kembang dan contoh yang tidak baik bagi remaja lain yang kemudian menonton. Tersangka inisial AT dan juga tersangka inisial DH itu anak di bawah umur, dan untuk tersangka inisial AM itu merupakan orang dewasa. Kepada ketiga orang tersangka ini kita kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP, 170 KUHP, dan juga Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, di mana ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Namun demikian, terhadap anak yang di bawah umur, nanti kita kenakan, kita hadapkan kepada sistem peradilan anak. Saya mohon kepada masyarakat, apabila Anda melihat gerombolan geng motor, tolong segera diinformasikan kepada kami petugas kepolisian, supaya kami bisa mengambil langkah-langkah preventif atau pencegahan sehingga tidak sampai terjadi tawuran, apalagi sampai timbul korban. Media sosial yang digunakan dengan tidak bertanggung jawab dapat menjadi pemicu kekerasan. Peran orang tua sebagai pendamping berperilaku di dunia maya dan kehidupan nyata menjadi peran penting. Apalagi masa remaja sering dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil dan menjadi ajang pencarian diri. Salah sedikit akan jatuh ke hal-hal yang negatif.